Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan peristiwa Natal. Nah, hal yang pertama, coba bisa dipikirkan, direnungkan, kemudian bisa didiskusikan. Di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kisah Natal, kisah kelahiran Yesus Kristus dituliskan secara historis, terutama Matius, Markus, dan Lukas. Ada di sana dituliskan tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu kalau kita membaca Injil Yohanes, secara teologis dijelaskan khususnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Tidak dijelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi ada 4 Injil mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke atas, setelah kebangkitannya, ada satu rasul yang diutus oleh Tuhan untuk segala bangsa menulis juga kisah Yesus secara teologis dari Galatia 4 ayat 4 sampai 6 dan dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Lalu di dalam Ibrani, penulis Ibrani menulis tentang keberadaan Yesus yang menyatakan diri. Mari kita telusuri dan mencoba untuk membandingkan atau mensinkronkan apa yang ditulis di dalam 4 Injil dan surat Paulus kepada jemaat di Galatia, jemaat di Filipi, dan surat Ibrani. Nah, kalau kita membaca Injil Matius mulai dari silsilah, lalu berita kelahiran Yesus dan kedatangan orang Majus, sampai dengan Maria, Yusuf membawa Yesus ke Mesir karena ada satu tindakan Herodes membunuh bayi-bayi yang lahir pada kira-kira pada waktu Yesus dilahirkan oleh Maria. Kalau kita membaca Markus, di sana langsung menjelaskan tentang siapa Yesus yang sudah mempersiapkan diri untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga. Tidak dijelaskan secara kronologis atau secara konteks kelahiran, tapi langsung dijelaskan tentang keberadaan Yesus anak Allah itu yang memulai pelayanannya. Nah, kalau kita membaca Injil Lukas, dimulai dari kisah kelahiran yang akan dialami oleh Elizabeth, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian disusul dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan bagaimana itu peristiwa terjadi, dijelaskan bahwa para gembala mengetahui keadaan Yesus yang dilahirkan oleh Maria yang dibaringkan di palungan, di sebuah rumah yang ada kandang kambing dombanya. Sementara kalau kita membaca Injil Yohanes, tidak dijelaskan secara kronologis konteks kelahiran, tetapi secara teologis di ayat 14 pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau kita baca 4 Injil, maka ada 2 Injil, Matius dan Lukas, memberikan penjelasan mengenai kelahiran Yesus. Tetapi kalau kita membaca Markus dan Yohanes, kita akan membaca Yesus yang secara konkret memulai pelayanan, dan Yesus yang secara teologis inkarnasi menjadi manusia. Nah, itu perbedaan yang sangat perlu dan penting untuk menunjukkan dimensi-dimensi dari kelahiran Yesus yang perlu untuk diketahui. Ada kalanya kita sebagai orang Kristen menjelaskan dari sisi Matius atau Lukas dan mengkhotbahkan atau mengajarkan dari sisi Yohanes dan juga Markus. Keempat ini memberikan kepada orang Kristen pengertian yang
lengkap mengenai jati diri Yesus yang dilahirkan itu. Jelas sekali bahwa ada istilah yang penting, yaitu anak Allah. Nah, ini istilah yang tidak mudah dimengerti pada zaman sekarang, karena kita berpikir bahwa anak Allah itu berarti Allah menikah atau beranak. Tidak demikian dalam pengertian seperti kita punya anak seperti itu. Tetapi ini berkaitan dengan status sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Keberadaan keanakan Yesus itu ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena dia ada sebagaimana adanya di dalam kekekalan itu sendiri. Nah, saya akan mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan apa yang ditulis oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Di dalam pasal yang keempat dituliskan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Ini paralel dengan Allah, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, ia mengaruniakan anaknya, sama seperti yang ditulis dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi ada penekanan genap waktunya. Kalau kita masuk ke dalam konteks teologis historis, maka kata genap waktunya itu berkaitan dengan nubuat dan rancangan yang Tuhan sudah sampaikan di dalam sejarah manusia untuk menebus umat pilihannya. Tentu rancangan dan nubuat yang berkaitan dengan inkarnasi itu membuat kita tahu dan sadar bahwa memang kelahiran Yesus sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, itu bukan mendadak terjadi. Bukan rancangan manusia, bukan rencana Yusuf dan Maria. Bahkan orang-orang di sekitar tidak pernah menduga dan memikirkan hal itu. Nah, ini menjadi hal yang penting di dalam peristiwa Natal sebagai perenungan. Bahwa Tuhan Allah di dalam kekekalan telah merancang dan telah menjelaskan rancangannya dan menyatakan nubuat penggenapannya untuk kedatangan anaknya yang tunggal. Jadi keanakan Yesus itu bukan manusia yang membuat pernyataan atau stigma atau labeling kepada Yesus. Keanakan Yesus ada pada dirinya dan itu dijelaskan, disampaikan melalui firman Tuhan yang ditulis ini. Di Galatia, surat Paulus kepada jemaat ini dituliskan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Jadi di sini Yesus sebelum inkarnasi, ya dia memang adalah anak Allah yang setara sehakikat dengan Bapa, anak ini, dan setara sehakikat dengan Roh Kudus. Jadi anaknya ini berkaitan dengan keberadaannya. Jadi Paulus ini punya pengertian yang sama dengan Rasul Yohanes, dengan penulis Injil Markus, anak Allah. Jadi ini bukan hanya pemikiran Paulus, tapi ada Rasul Yohanes dan ada Markus. Karena Markus menuliskan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi bukan sesuatu pernyataan dari manusia, oh dia anak Allah, saya yang mengatakannya. Tidak. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Yesus itu anak Allah. Nah, berarti ada 3 kesaksian. Markus, Rasul Yohanes, dan Paulus yang menjelaskan atau menggambarkan atau memberikan penekanan pada Allah mengutus anaknya. Ini pembelajaran yang penting bagi orang Kristen, bahwa bukan karena saya sebagai orang Kristen lalu menjadikan Yesus anak Allah, tidak demikian. Pada dirinya dia adalah anak Allah dari kekal sampai kekal. Lalu di ayat 4 dituliskan yang lahir dari seorang perempuan. Memang kita lihat lumrah biasa saja, karena memang manusia lahir dari seorang perempuan. Tetapi kalau kita pelan-pelan memperhatikannya, ayat ini sebenarnya memberikan kepada kita gambaran bahwa memang itu sepertinya natural kelahirannya, ya. Karena Maria mengandung benih dari Roh Kudus itu dan terjadi sebuah pembentukan tubuh Yesus di rahim Maria.
Dan itu memang menjadi sebuah misteri. Bagaimana benih itu menjadi daging, firman menjadi daging. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus di rahim Maria. Di rahim Maria, perempuan itu. Jadi di sini Tuhan tetap menggunakan atau menyatakan kehadiran anak Allah melalui jalan inkarnasi itu melalui kelahiran. Jadi kelahiran itu menunjukkan bahwa dia memang sepenuhnya manusia. Nah, ini menjadi hal yang sangat tidak mudah dimengerti karena memang secara natural kita bisa tahu seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak berdasarkan konsepsi atau pembuahan. Lalu tertumbuhlah di rahim, lalu menjadi anak sejak dalam kandungan dilahirkan. Demikian juga Yesus, anak Allah waktu inkarnasi, dia di rahim Maria. Dia memiliki tubuh, memiliki keadaan sebagai manusia. Kemanusiaannya memang betul-betul kemanusiaan yang sempurna, tetapi bukan dari benih Adam, keturunan Adam, tapi dari benih Roh Kudus ditambahkan pada pribadi anak Allah. Inkarnasi, enkarnal. Nah, ini menjadi misteri yang kedua. Kesulitan terbesar bagi kita, karena tidak ada padanannya. Kalau Adam diambil dari debu tanah, dibentuk menjadi manusia, dihembuskan napas hidup oleh Tuhan Allah. Hawa diambil dari rusuknya Adam, dibentuk, diberi napas hidup menjadi perempuan. Sedangkan kita dibentuk di rahim ibu kita karena melalui pembuahan atau konsepsi. Tapi beda dengan Yesus. Yesus bukan dari benih Yusuf, bukan dari benih Adam, tapi dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Dan sekaligus saat yang sama, dia berkembang, menyatu dengan tubuhnya Maria. Dan dia sepenuhnya manusia. Sepenuhnya juga dia adalah anak Allah. Keanakannya tidak berubah karena inkarnasi. Nah, ini menjadi misteri yang ketiga. Bagaimana kita bisa memikirkan keanakannya itu tidak berubah karena yang ilahi, logos sang firman, dan ketika tubuh atau keadaan kemanusiaannya ditambahkan pada pribadi keanakannya itu, maka ada dua keadaan, dua natur, keilahiannya dan kemanusiaan. Kemanusiaannya inilah yang mengalami proses pertumbuhan di rahim Maria sehingga dilahirkan. Ini menjadi misteri yang tidak mudah dimengerti karena tidak ada padanannya. Tidak ada dicari padanannya dari siapapun. Kisah-kisah di Timur Tengah atau kisah-kisah di daerah tempat di mana manusia itu coba memikirkannya tidak ada. Yang mungkin pernah dipikirkan adalah misalnya mitologi Yunani, Zeus menjumpai perempuan manusia lalu menjadi anak-anak dewa, setengah manusia. Ini tidak 50-50, tapi keberadaan anak Allah, keilahiannya tidak mengalami perubahan. Tetap kekal selamanya. Sementara kemanusiaannya mengalami pertumbuhan di rahim dan dilahirkan, sehingga ya namanya manusia yang sudah dilahirkan akan menjalani proses perkembangan sebagai bayi sampai dewasa. Jadi ayat 4, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pasal 4 ayat 4 ini seperti yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 4, pasal 1 ayat 14 dan pasal 1 ayat 18 keanakannya, dan pasal 3 ayat 16. Jadi ini menjadi hal yang mengkonfirmasi bahwa apa yang diajarkan Rasul Paulus itu juga diajarkan oleh Rasul Yohanes, juga dijelaskan secara kronologis kelahirannya oleh Rasul Matius dan Lukas. Sehingga banyak menyaksikan bahwa memang Yesus itu anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Lalu yang ketiga dari ayat 4 surat Galatia pasal 4 ini ditulis bahwa yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mengapa disebut takluk? Karena memang Yesus dilahirkan dalam keluarga Yusuf Maria. Yusuf Maria adalah orang Yehuda, keturunan Daud. Daud itu keturunan Yehuda. Dan mereka sudah menerima hukum Taurat, hukum yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri dan sesama, hukum moral, hukum sosial sudah. Jadi takluk di sini semua ritual keberadaan dia sebagai seorang yang hadir di tengah-tengah masyarakat, kelompok komunitas keluarga Yehuda atau keluarga Yusuf Maria, ya wajar dia patuh kepada hukum itu, dan hukum itu baik. Hukum Taurat itu baik, sempurna, suci,
rohani. Nah, di sini takluk kepada hukum Taurat artinya dia sempurna menggenapkan hukum Taurat. Ini persis seperti yang dikatakan juga oleh Rasul Matius dalam Injil Matius pasal 5, bahwa ia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Ya memang kita bisa buktikan dalam tulisan Matius atau juga yang lain bahwa dia memang ikut disunat pada usia 8 hari, 12 tahun umurnya jadi anak Taurat. Ini bagian hal penting untuk melihat sisi lain dari peristiwa Natal. Jadi peristiwa Natal tidak berdiri sendiri, hanya satu saksi saja. Tidak, jadi banyak yang menjelaskan tentang peristiwa Natal itu. Dalam hal ini saya tidak membahas tentang tanggal, bulan, dan mulai kapan itu dijadikan sebuah perayaan. Tapi esensi atau substansi yang paling penting yang ditulis di dalam 4 Injil dan surat-surat Paulus, surat Ibrani. Nah, ini menjadi pembelajaran, membuat saya dan saudara mesti melihat Natal itu tidak hanya dari konteks sisi daripada teks-teks satu kesaksian Matius kah atau Lukas kah. Yang berikutnya adalah ia diutus untuk menebus mereka. Jadi ketujuan kelahiran itu adalah menebus. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Matius dalam Injil Matius pasal yang ke-1, dituliskan bahwa memang dinyatakan bahwa Yesus itu dinamakan di pasal 1 ayat 21 Injil Matius, ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini berkaitan dengan penebusan. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan berdiri sendiri. Memang Yesus diutus untuk menebus. Kalau para nabi diutus untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, menyatakan kehendak Allah. Dan para rasul juga diutus untuk mengabarkan berita Injil, kabar baik kepada banyak orang. Sementara kalau fokus untuk Yesus, diutus untuk menebus mereka. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan tidak ada tokoh agama yang diutus secara khusus untuk menebus, untuk meridim, menebus orang berdosa, menebus umat pilihannya. Ini hal yang khusus, yang khas. Dan ini bukan hanya Paulus yang bicara, tapi juga Matius. Bahkan Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Paulus yang bicara, tapi juga Matius. Bahkan Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang lama, ada sekitar kitab-kitab perjanjian lama, itu ada 39 kitab. Ada kitab-kitab yang ditulis nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil, 5 nabi besar, 12 nabi kecil, istilah yang dipakai oleh kekristenan. Dan kalau kita baca rasul-rasul yang ditunjuk oleh Tuhan, 12, ditambah dengan nantinya Rasul Paulus, tidak pernah ditulis bahwa mereka diutus Allah untuk menebus. Dan belum pernah ada orang-orang yang diangkat atau dipilih atau dijadikan tokoh agama, tokoh kepercayaan, diutus untuk menebus. Ini jeli sekali Paulus membuat satu pernyataan, dan ini persis seperti yang dikatakan, dituliskan oleh Matius dan oleh Yohanes. Jadi Paulus tidak berdiri sendiri dalam hal ini. Inilah peristiwa Natal. Jadi peristiwa Natal itu adalah peristiwa di mana Allah mengutus anaknya untuk menebus. Menebus saya dan saudara yang berdosa, saya dan saudara yang terhilang, yang sudah memberontak. Menebus di situ ada maksud pendamaian, ada maksud pengampunan, ada maksud belas kasihan. Sayang sekali orang tidak membaca bagian-bagian penting dari peristiwa Natal. Dan ini menjadi menarik sekali kalau saya dan saudara bisa memikirkan dan merenungkan bagian yang cukup perlu dan penting ini. Lalu, apa yang dilakukan untuk menebus yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak? Jadi penebusan itu kita menaati, menerima hukum Taurat, menaati hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, dan status kita yang tadinya dimusuhi Allah karena kita yang memberontak kepada Allah, kita yang jauh dari Allah, kita yang menyingkir dari Allah karena kejahatan kita, sekarang diterima, diampuni menjadi anak, diadopsi. Jadi ada pengampunan, ada pengadopsian, sehingga status setiap orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah di dalam keanakan Yesus. Jadi keanakan kita, saya dan saudara yang percaya kepada Allah di dalam dan melalui Kristus, saya dan saudara disebut anak-anak Allah bukan sebuah klaim yang bersifat subjektif pengalaman saya atau bersifat arogansi saya atau orang lain atau komunitas, tidak. Ini adalah
karena kita di dalam keanakan Yesus. Karena di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas sekali bahwa bagian ini menjadikan kita sadar bahwa kelahiran Yesus menebus kita, umatnya, menjadikan saya dan saudara yang ditebus sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita menjalankan, melaksanakan hukum Tuhan dengan baik, hukum Tuhan dengan benar. Nah, ini menguatkan, meneguhkan iman saudara dan saya. Itu di dalam pernyataan Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. Dan di ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Penebusan itu bukan hanya menjadikan kita sebagai orang yang taat hukum, menjadikan kita anak-anak Allah, bahkan roh Tuhan bekerja di hati kita, sehingga kita dengan leluasa, dengan penuh rasa kehormatan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, seperti anak Allah memanggil Allah Bapa. Jadi ini bagian relasi, terbangun relasi. Jadi kesatuan saya dengan Kristus, kesatuan orang percaya dengan Kristus, di dalam Kristus, melalui Kristus, selain pengampunan, pengadopsian menjadi anak Allah, juga pemanggilan kepada Allah menjadi pemanggilan yang dekat, yang intim, namanya Bapa. Suatu hubungan personal. Inilah Natal. Natal membawa kita mengalami suatu perubahan status dari anak-anak dunia, dari orang-orang yang berlawanan dengan Tuhan Allah menjadi orang-orang yang ikut menikmati persekutuan dan pengalaman kesatuan Kristus dengan Bapa. Kiranya ini menolong, ya, menggugah hati saya dan saudara bahwa Natal bukan sekedar saya menyanyikan malam kudus, memproklamasikan kegembiraan sukacita kepada dunia, juga bukan sekedar sebuah instrumen untuk kita pamerkan, tapi penghayatannya pada penebusan Kristus itu sendiri, menarik dan sangat-sangat bernilai kekal. Nah, ini substansinya. Nah, bagian yang berikutnya yang saya ingin ajak saudara untuk memikirkannya lagi adalah di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus dalam keadaannya waktu itu di penjara di daerah, ya kalau tidak di Efesus, di Kaisaria. Nah, tetapi banyak orang mengatakan dia di penjara di Roma, ya, dalam beberapa penafsiran. Nah, di penjara itu Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi dalam keadaan menderita, dalam keadaan sukar dan sulit. Apa hubungannya dengan Natal, dengan kelahiran Yesus? Kalau kita baca Filipi pasal 2, maka ada 1-2 ayat yang mengaitkannya, yang dapat kita tarik kaitannya atau korespondensinya dengan peristiwa Natal. Di dalam Filipi pasal 2, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus mendorong, mengarahkan, membimbing jemaat supaya punya pikiran dan perasaan Yesus, seperasaan, sepemikiran dengan Kristus. Ini pernah juga disampaikan oleh penulis Lukas dalam perjamuan malam. Kita harus seperasaan, sepemikiran dengan Kristus. Sebenarnya apa ya pemikiran Kristus dan perasaan Yesus ketika di waktu dia inkarnasi dan dilahirkan? Di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini inkarnasi terlihat jelas. Dia yang kekal, yang maha, yang tak terhampiri, Immanuel, Tuhan beserta kita, dia hadir. Dia adalah yang maha, tapi sekaligus membatasi kemahaannya, bukan menghilangkan, bukan meniadakan, tapi membatasi, bertoleransi atau meyakini bahwa apa yang bisa dimengerti oleh manusia itu dengan dia hadir. Dia tidak hadir di dalam kemahaannya. Dalam pengertian dia tidak menunjukkan kedahsyatan kemahaannya, karena nanti akan mengalami berbeda, tetapi dia hadir. Dan kehadirannya, pada waktu kehadirannya dikatakan dia tidak mempertahankan. Nah, ini bukan berarti dalam pemikiran dan perasaannya di situ dia membatasi. Bagaimana yang tak terbatas membatasi, ini kan sesuatu pembelajaran. Jadi Natal itu melihat bayi yang dilahirkan oleh Maria dan dibaringkan di palungan itu kan terbatas. Ya, terbatas pada situasi dan kondisi, terbatas pada lingkungannya. Dan memang ketika dia menjadi manusia inkarnasi, ditambahkan padanya keadaan kemanusiaannya, pasti terbatas. Pasti tak bisa lagi, tidak ada manusia yang seperti
Tuhan atau menjadi Tuhan, tidak. Manusia tidak menjadi Tuhan. Tapi pada saat itu dia keilahiannya ada. Nah, keilahiannya itu adalah keilahian yang tak terbatas, tapi kemanusiaannya terbatas. Ini paradoks. Pada pribadi Yesus Kristus anak Allah, keilahiannya yang tak terbatas, kemanusiaannya yang terbatas. Dan ini kenyataan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Memang dibalut lampin dan dibaringkan di palungan. Tetapi dalam keadaan keilahiannya, dia tidak mempertahankan keilahiannya saja, kemanusiaannya juga. Ini menjadi misteri yang keempat. Tadi saya sudah jelaskan 3 misteri dalam peristiwa Natal. Silakan nanti didengarkan lagi, diputar kembali apa yang saya jelaskan di awal. Jadi bagaimana yang tak terbatas juga membatasi dirinya, karena memang dia inkarnasi lahir dalam keadaan sebagai manusia. Manusia terbatas. Kemanusiaannya tidak menjadi ilahi. Kemanusiaannya juga tidak bercampur dengan keilahiannya, tetapi ada pada pribadi. Ini kan sesuatu misteri yang sulit dimengerti, karena tidak ada padanannya. Tidak ada seorang pun, siapapun yang punya dua keadaan, kemanusiaan dan keilahian. Itu sebabnya orang Kristen tidak menyembah kemanusiaan, tidak menyembah manusia. Kita orang Kristen tidak menyembah manusia. Kita menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini menjadi hal yang penting. Ya, kalau ada orang yang menuduh atau tidak memahami, wajar, karena hatinya masih dalam kegelapan dan dia bisa jadi bukan orang pilihan, sehingga tidak mengerti itu tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini istilah yang sering dipakai adalah kenosis. Mengosongkan itu bukan sebuah gelas yang berisi air lalu airnya dibuang, tidak. Ini menjadi sesuatu misteri yang kelima. Mengapa kenosis itu menjadi misteri yang kelima? Kan keilahian Allah itu sempurna, penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada yang tidak sempurna pada diri Allah. Semuanya sempurna. Tapi saat yang sama, kita tahu bahwa dia mengosongkan. Apakah dia bisa membuang keilahiannya? Jawabnya tidak. Apakah dia bisa tinggalkan keilahiannya di satu keberadaan yang lain? Jawabannya tidak. Bersama. Jadi maha hadirnya, sekaligus saat yang sama, dia adalah manusia. Nah, kata mengosongkan, apa sih pikiran dan perasaan istilah yang dipakai untuk mengosongkan ini? Berarti kerelaan untuk tidak memiliki sebuah arogansi. Jadi tidak, kalau kita bayangkan seorang yang memiliki otoritas sebagai seorang penguasa, pengusaha, atau orang yang memiliki otoritas dan kekuatan dan kekuasaan yang hebat, lalu ketemu dengan seorang yang lemah, yang rendah, dia tidak menggunakan itu, tidak memakai itu, bukan berarti dia membuang, tetapi dia berjumpa dengan orang yang rendah, yang lemah, dia menjalin komunikasi, lalu bertoleransi, berinteraksi, bercakap-cakap dengan orang itu, untuk orang itu menyadari keadaannya yang harus ditolong. Dan akhirnya setelah dia tahu, dia sedang berbicara atau sedang berhadapan dengan orang yang berotoritas, yang memiliki kuasa dan kekuatan. Nah, di dalam ilustrasi yang seperti itu, istilah yang lebih mudah untuk dipakai di dalam konteks kenosis itu. Jadi, seorang yang memiliki otoritas, tidak menggunakan kuasa kekuatannya. Artinya dia mau rela berkorban, mau punya sebuah perasaan, mau serupa dengan manusia yang ditebusnya tadi. Jadi, itu sebabnya Yesus menjalani hidup mengikuti ketentuan hukum. Belajar di sinagog, diuji pada usia 12 tahun, tunggu waktunya umur 30 tahun baru mulai melayani, membantu Yusuf dan Maria dan adik-adik tirinya, dan hidup sebagaimana seorang Yahudi, seorang keturunan Yehuda, keturunan Israel, dan menjalani semua ritual itu. Dia ikuti itu tanpa cacat celah. Tetapi juga sekaligus yang sama, ia menerima, membangun relasi dengan semua pihak. Nelayan kah, para pemungut cukai, cendekiawan kaum ahli Taurat, orang-orang dari non-Yahudi, non-Israel, perempuan kah, laki-laki kah, orang tua kah, atau anak-anak. Tidak ada yang membatasi kehadirannya. Ini semangat kenosis, semangat inkarnasi, semangat untuk menunjukkan bahwa perasaan dan pikirannya seperti itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Natal berarti kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghadirkan Yesus sesungguhnya dalam hidup kita. Sehingga kita tidak arogan, kita rela berkorban, kita
mau terhina demi orang lain itu bisa mendapatkan kemanusiaannya kembali, mau merendahkan hati dan segala keberadaannya. Nah, ini adalah peristiwa Natal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan terakhir saya ingin bawa saudara sekalian untuk membaca dan memperhatikan surat kepada Ibrani, ya, surat kepada orang Ibrani atau jemaat Ibrani yang berada di berbagai tempat. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4-nya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Jadi surat Ibrani, penulis kitab Ibrani ini atau penulis surat kepada orang Ibrani ini kembali mengkonfirmasi apa yang diajarkan oleh Markus, oleh Rasul Yohanes, oleh Paulus, dan juga apa yang diajarkan oleh Matius dan Lukas, menunjukkan memang inkarnasi anak Allah menjadi manusia dengan jalan kenosis itu, dengan cara kenosis itu, dengan perasaan pikiran kenosis itu, ternyata itu merupakan gambaran atau sebuah manifestasi atau sebuah perwujudan pernyataan bahwa anak Allah ini berbicara kepada manusia. Kalau nabi-nabi berbicara tadi atas nama Allah, lalu memproklamasikan, mengajarkan firman Tuhan. Kalau Yesus, anak Allah yang inkarnasi ini, ketika berbicara, langsung berkaitan dengan penebusan, berkaitan langsung dengan keselamatan hidup kekal. Ini yang tidak ada pada nabi manapun, pada rasul manapun, pada pendiri agama apapun, yaitu Yesus menebus. Jadi saudara, adalah hal yang sangat penting dan perlu untuk saudara dan saya meyakini bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Penebusan Kristus itu membuat saya menjadi anak-anak Allah. Dan ini bukan katanya Paulus saja. Ini katanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan penulis kitab Ibrani dan penulis kitab-kitab yang lain. Dengan kata lain, bahwa semuanya dalam tulisan-tulisan mereka menggambarkan alasan mendasar inkarnasi itu, Natal itu, menebus. Dan berbicaralah anak itu menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan jalan apa? Ia telah selesai mengadakan penyucian dosa, menebus lagi. Kata kunci dalam Natal adalah penebusan. Saya, saudara yang percaya kepada Kristus, ditebus. Mengapa ditebus? Ya karena saya dan saudara berdosa kepada Allah. Saya dan saudara melakukan kejahatan kepada Allah. Sehingga pantaslah saya dan saudara dihukum, dimurkai, dan menerima hukuman kekal. Tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, penetapannya yang kekal selamanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, saya dan saudara beroleh menikmati dan mengalami penebusan. Dalam penebusan ini bukan saja pengampunan, penganugerahan saya sebagai anak Allah, tapi juga menikmati hidup kekal selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Inilah Natal yang esensial. Jadi saya perlu menjelaskan bagian penting ini dari mulai satu bagian demi satu bagian, satu tahap demi satu tahap, supaya makin lengkap. Jadi kalau saudara ingin membaca, mempelajari apa yang ditulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, dan surat-surat yang lain, bahkan sampai dengan kitab Wahyu, maka kata kunci dari kelahiran Yesus adalah penebusan. Dan kita di situ bersuka cita. Maka ada lagu Joy to the World, ada lagu Malam Kudus, ada lagu yang menjelaskan, mendorong kita untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Ya karena kelahiran Yesus menebus orang-orang berdosa. Siapa yang berdosa? Saya dan saudara. Mari saudara merenungkan kembali makna Natal, tidak hanya berhenti pada perayaan, pada ibadah, pada pemahaman-pemahaman yang singkat dan sederhana, tapi lebih dalam lagi, makin tahu perasaan dan pikiran Yesus, sehingga kita makin tahun, makin kenal Tuhan, makin mencintai Dia. Ini hal penting yang saya mau bagikan, kiranya Tuhan memberkati saudara.